Shalom, damai di hati, syukur kepada Tuhan ketika di hari ini karena anugerah Tuhan, maka kita dipertemukan lagi dalam renungan harian keluarga hari Sabtu 27 Juni 2026. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa pemilik kehidupan kami, terima kasih banyak untuk setiap berkat penyertaan waktu, kesempatan, nafas hidup yang masih Engkau anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kami. Ketika di hari ini Tuhan, kami akan melangkah melakukan setiap tugas tanggung jawab aktivitas kami di tengah-tengah kehidupan ini. Maka bersama di tempat ini, kami rindu untuk diperlengkapi dengan taburan firman-Mu. Untuk biarlah kiranya Tuhan, ketika kami melangkah, ada pedoman, ada dasar bagi kami sebagai umat kepunyaan-Mu untuk melakukan hari-hari kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah kiranya Roh Kudus Tuhan yang berkuasa bagi kami lewat hikmat Tuhan yang bekerja, sehingga kami mampu mengerti dan memahami apa yang menjadi firman-Mu, sehingga kami akan menjadi pelaku-pelaku firman, pembawa-pembawa firman, dimanapun kami pergi dan berada. Kami siap dan kami sambut berkat firman-Mu di saat ini. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan kita di saat ini diambil dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-9, ayat 16 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi." Berfirmanlah Allah kepada Nuh, "Inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi." Demikian firman Tuhan. Judul renungan kita di saat ini, perjanjian kekal. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dalam penelitian psikolog tentang memori manusia, berbagai peristiwa yang dialami oleh manusia, baik itu kenangan bahagia atau sedih, itu akan tersimpan di otak dan diolah menjadi memori jangka pendek atau jangka panjang. Nah, ingatan-ingatan itu akan muncul kembali ketika dipicu oleh hal-hal spesifik yang berhubungan dengan sebuah peristiwa melalui benda, suara, bau, tempat, peristiwa atau bahkan tanda tertentu. Nah, pada peristiwa air bah yang sangat traumatis bagi semua ciptaan di bumi, Tuhan Allah memilih pelangi sebagai tanda untuk mengingatkannya atas peristiwa ini. Oleh karena itu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kehadiran pelangi sebagai tanda kekekalan ini menjadi pengingat bukan untuk manusia saja, tapi untuk Tuhan Allah sendiri, bahwa bumi dan isinya yang telah dipulihkannya tidak akan dimusnahkan lagi. Nah, ini bukan berarti bahwa ketika manusia berbuat dosa dan melakukan kerusakan lagi terhadap bumi dan seisinya, lalu Tuhan Allah berdiam diri. Tapi justru menjaga supaya Tuhan Allah tidak murka, yang dimana ini akan membinasakan seisi bumi secara bersamaan. Sehingga kesalahan manusia, dosa dan pelanggaran yang dilakukan akan mendapat akibatnya sendiri. Nah, sehingga tanda pelangi yang kita lihat saat ini adalah pelangi yang sama yang dilihat Nuh setelah perjanjian ini dibuat. Nah, Tuhan Allah mengingat janji yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, kata berit atau perjanjian yang muncul 7 kali dalam perikop ini menandakan bahwa perjanjian ini begitu sempurna. Sehingga kata ini tidak hanya sekedar bermakna perjanjian sebagai kesepakatan antara dua pihak, tapi juga bermakna rasional. Nah, perjanjian ini menegaskan adanya ikatan kesetiaan dan keterlibatan timbal balik antara Tuhan Allah dengan seluruh ciptaannya. Nah, karena perjanjian yang bersifat sepihak ini, maka Tuhan Allah sendiri
yang berinisiatif mengesahkan perjanjian yang dibuat sebagai pengikat bagi Tuhan Allah, sebagai komitmen untuk kiranya menjaga seluruh ciptaan dari murkanya yang membinasakan. Sehingga itulah sebabnya perjanjian ini juga disebut sebagai Berit Olam, yakni perjanjian abadi atau perjanjian kekal, yang dimana ini berlaku untuk selama-lamanya. Kita boleh lihat dalam Yesaya 24 ayat 5. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika Tuhan Allah Dia berjanji untuk memberkati dan menjaga dan memelihara kehidupan kita umat manusia, maka perjanjiannya itu bersifat kekal. Kendati pun kita harus menanggung akibat dari setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan. Namun kita melihat bahwa kasih Tuhan Allah tidak pernah berhenti dinyatakan dalam kehidupan kita. Dalam keberdosaan kita sebagai manusia, ternyata Tuhan Allah tetap setia dengan perjanjiannya, menjaga dan memelihara semua ciptaannya. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi air bah yang akan membinasakan bumi. Demikian firman Tuhan yang boleh orang renungkan bersama. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya. Amin. Mari kita satu dalam permohonan doa kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang baik, Bapa pemilik kehidupan kami. Terima kasih banyak karena berkat dan penyertaan-Mu saja, sehingga kami boleh diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur ketika Engkau hadir dalam kehidupan kami, memelihara, menuntun, menjaga jalan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, lewat firman-Mu, kiranya Engkau mengajarkan kami sebagai umat kepunyaan-Mu, untuk kiranya kami mampu untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah kehidupan ini. Bahkan kami menjaga relasi hubungan yang baik dengan setiap ciptaan-Mu yang ada di muka bumi ini. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun kami pergi dan berada. Ya Tuhan Allah Bapa kekal, memberkati untuk semua jemaat-Mu, semua pendengar dimanapun mereka berada. Dalam hari-hari kehidupan yang mereka jalani dan tapaki, senantiasa penyertaan berkat tangan kasih Tuhan memberkati melingkupi kehidupan mereka, memberkati pekerjaan, usaha, mata pencaharian, aktivitas hidup yang mereka jalani hari demi hari. Dan biarlah bersama dengan Tuhan, pintu-pintu berkat dibukakan dalam hidup dan penghidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau melihat kehidupan mereka yang mungkin dalam perjalanan hidup ini ada dalam pergumulan, tantangan, kesulitan hidup. Bersama di tempat ini, kami memohon curahan tangan kasih Tuhanlah yang turun bagi mereka, memberkati, mengangkat mereka, sehingga mereka boleh keluar dari setiap persoalan pergumulan yang mereka hadapi. Dan lewat semuanya itu, meyakini dan percaya bahwa damai sejahtera, sukacita iman Tuhan sediakan bagi mereka yang tetap setia dan taat bersama dengan Tuhan. Bagi mereka Tuhan yang saat ini sementara dalam syukur sukacita, merayakan hari ulang tahun pribadi ataupun hari ulang tahun pernikahan ataupun syukur lainnya, maka Tuhan selalu perlengkapi syukur mereka. Tuhan selalu memberikan berkat, kesehatan, kekuatan, kemampuan, umur panjang dalam hari-hari kehidupan yang mereka jalani dan mereka tapaki. Ya Tuhan Allah Bapa kekal, Engkau juga akan memberkati untuk gerejamu, gereja Masehi Injili di Minahasa, khususnya bagi kepelayanan yang ada di gereja Maranatha Paslaten. Tuhan memberkati dari ketua badan pekerja, bahkan semua pelayan khusus yang ada penatua, diaken, para pendeta, dalam tugas kepelayanan yang saat ini mereka emban. Tuhan yang jaga, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang tuntun sertai, sehingga semuanya itu boleh berjalan dengan baik dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih banyak Tuhan. Bersyukur bersama dengan Komisi Multimedia Jemaat Gemi Maranatha Paslaten yang memfasilitasi kami untuk boleh mengikuti renungan harian keluarga. Maka Tuhan balas berkat bagi kehidupan mereka pribadi lepas pribadi dalam setiap program kerja yang
yang mereka jalankan. Biarlah Tuhan memberkati menuntun semuanya itu. Terima kasih Tuhan, ini kami yang datang berdoa, bersyukur dan bermohon kepadamu. Hari-hari kehidupan kami bahkan di hari ini ketika kami akan melangkah, semuanya ada dalam berkat penyertaan cinta kasih Tuhan. Ini kami yang berdoa, dengar dan sambut doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, demikianlah renungan harian keluarga kita di hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom, damai di hati.